semuanya. Hari ini aku mau cerita ke kalian. Aku lolos dari kematian di daerah terpencil 5 tahun lalu. 5 tahun lalu, aku baru lulus. Dengar sini bisa perbaiki jiwa. Aku sendirian ke daerah terpencil. Om baik hati di jalan minta naik mobilnya. Antar aku lewat kawasan itu. Waktu itu, aku pikir dia orang baik. Tapi siapa sangka malamnya, langit gelap. Masuk daerah terpencil. Supirnya berubah. Dia mulai sentuh-sentuh aku. Bahkan, siapa sangka, malam tiba, langit gelap, masuk daerah terpencil. Dia berubah kayak orang lain. Lalu mulai sentuh-sentuh aku. Sweet backpacker. Om, kamu baru pertama bawa truk gede, langsung kepikiran cewek backpacker ya? Om. Ada cewek backpacker di daerah terpencil. Apa? Kau pengen rasain jadi cewek backpacker ya? Bukan. Aku. Dengerin ya, kalau kamu mau tahu itu benar atau enggak, ikut aja bawa truk baik-baik. Selama di perjalanan ini, kamu pasti bisa ketemu cewek backpacker. Itu bakal bikin kamu kaget banget. Aku mau ke toilet dulu. Nanti kita lanjut jalan ya. Oak. Halah, ngomong doang. Muka kamu gitu. Mana bisa ketemu cewek backpacker. Bikin kaget katanya. Udahlah. Hai, kakak ganteng. Wah, cantik banget. Ganteng. Kami baru lulus kuliah. Lagi backpackeran ke sini. Sweet backpacker. Ternyata beneran ada cewek backpacker. Halo, ada apa kalian mencariku? Kami nggak punya uang buat bayar pemandu. Boleh numpang lewat wilayah sepi bareng kamu? Nanti pas sudah gelap, kamu masuk ke tempat sepi. Terus, agak ancam mereka dikit. Jadi mereka bakal nurut deh. Kalau nggak bisa nggak apa-apa. Kami cari mobil lain aja. Bisa kok. Ayo. Biar aku bantu bawa barang kalian. Paman, saya sudah bantu orang. Ayo. Saya bantu angkat barangnya. Masuk mobil. Istirahat. Makasih, Paman, Cingar. Ayo kita berangkat. Makasih ya, sama-sama. Gak masalah kok. Kita naik mobil dulu. Kamu kenapa diam aja? Kau nggak bantu bawain barang? Paman, maunya apa? Apa? Baunya. Ya ampun, itu kan parfum dari 2 cewek cantik itu. Kamu udah 20 lebih tahun ya? Masa sampai sekarang belum pernah deket sama cewek sama sekali? Bukan aku. Soalnya selama ini di kampus, cewek di kampus gak pernah seharum itu. Kamu tau nggak? 2 cewek cantik itu tuh cewek backpacker. Tahu nggak? Cepat naik, masuk zona tak berpenghuni. Ayo. Duduk dengan benar. Kita mau mulai jalan. Kalian berdua cantik banget. Gimana bisa kepikiran backpacker ke barat laut? Kak, aku Han Xinyu. Dia Cucing. Saya baru lulus dari Universitas Tari Swiss. Belum dapat kerja. Kami kesini buat merasakan ketenangan jiwa. Mencari makna hidup. Oh, ternyata kalian penari ya? Pantas cantik dan badannya bagus. Kak, kalau mau muji orang, agak kenceng dong suaranya. Aku paling suka kalau orang lain muji aku. Bukan. Jangan salah paham. Aku cuma mau muji kalian aja. Beneran. Jangan salah. Sangka aku betul. Aduh, gimana dijelasin ini? Kamu ngapain? Maaf, Paman tiba-tiba berat. Saya nggak sempat bereaksi. Maaf. Aduh, jangan-jangan kalian berdua sengaja kompak buat godain Cinger ya? Udah, jangan ribut. Saya berhenti karena depan masuk zona tak berpenghuni. Yuk. Zona tak berpenghuni. Ini dia, yang disebut zona tak berpenghuni. Benar banget. Tempat ini terisolasi. Nggak ada aturan sama sekali. Sering terjadi kasus perempuan jadi korban di sini. Kalau kalian mau mundur, masih sempat sekarang. Soalnya kalau udah masuk ke dalam, mau minta bantuan pun nggak bakal ada yang dengar. Paman, cerita kayak gitu mah cuma buat nyakutin anak kecil. Sekarang udah tahun 2024, mana ada orang jahat sebanyak itu? Pokoknya hari ini, saya pasti masuk zona itu. Kamu, gimana? Tujuan saya ke sana.
harus masuk. Susah deh kalau orang udah nekat, nasihat pun percuma. Kalau gitu, saya masuk sekarang. HP, HP-nya nggak ada sinyal. Kompasnya juga nggak berfungsi. Paman, sebenarnya ada apa ini? Ada apa sih? Kalian kira aku ngomong tadi cuma lelucon? Tempat ini terisolasi. Jelas gak ada sinyal. Sekarang di tempat seperti ini, kalau ketemu orang jahat, kalian mau minta tolong juga nggak sempat. Kak, udah deh jangan nakut-nakutin. Sekarang ini kan negara hukum. Orang jahat nggak banyak. Nggak ada orang jahat. Di depan ada satu... Apa maksudmu? Apa maksudnya? Kalian lihat bekas luka di wajahku ini nggak? Aku kerja nyetir tahun lalu. Aku juga pernah ketemu cewek-cewek nekat, backpacker miskin kayak kalian berdua. Cantik-cantiknya nggak kalah sama kalian. Luka ini, itu gara-gara dia. Waktu itu dia bawaan habis-habisan. Kalau aku nggak persiapan dulu. Mungkin daging empuk di depan mata udah kabur. Persiapan. Siap apa? Siap. Apa? Tentu saja. Ini yang disiapkan. Tentu aja. Ini lagi siap-siap. Sansu! Mereka itu dua mahasiswi perempuan. Los, jangan nakutin mereka. Kemarin kamu bilang kunci Inggris ini jaga diri. Aku nggak pernah nakut-nakutin mereka kok. Dua cewek cantik ini, kalau nggak ketemu aku yang baik, kayaknya nasib mereka bakal buruk. Aku belum pernah lihat Sansu sekarang tadi. Apa ini bukan kali pertama? Dulu beneran pernah ganggu cewek backpacker. Ada orang yang berhentiin mobil. Tulisan di papan itu apa? Minta RB. Maksudnya apa sih? Kakak, RB, maksudnya dia berharap ada yang bisa kasih tumpangan. Sansu, tempat gini kan sepi banget. Apalagi di daerah kosong, cewek sendirian. Gampang masalah. Kita tumpangin dia. Tumpangan apaan? Loh, Sansu, kok kamu malah lewat aja? Kenapa nggak kasih dia tumpangan? Pandu apa? Itu jelas penipuan, tau nggak? Wilayah terpencil gitu. Mana ada cewek backpacker miskin? Penipuan? Nggak mungkin deh. Aku, Hamanu, nyetir truk bertahun-tahun. Cewek backpacker asli apa enggak, aku langsung tahu. Kedua cewek ini baru beneran backpacker. Cewek tadi itu jelas penipu. Paman, kamu lebar banget sih. Dia sendirian. Mana mungkin mau nipu kan? Oh, nggak percaya? Ayo taruhan. Kalau aku menang, kalian berdua. Apa aja yang aku suruh, kalian harus lakuin. Gimana? Paman, mereka itu mahasiswa. Bercanda jangan kelewatan dong. Bilang aja, berani taruhan apa enggak? Aku ikut taruhan. Aku nggak percaya. Dunia banyak jahat. Oke, setuju. Ya, Dongsi. Aku menang. Dua cewek nggak bayar taruhan. Kamu harus bantu Om ya. Duduk yang benar. Ya. Barusan cewek cantik itu ada di sana. Mana orangnya? Loh, kok ada mobil lagi? Jelas banget. Ada orang bodoh kena dimakan sian renciao. Kena... Masa sih? Ini benar-benar sian dan tiao. Ada yang turun dari mobil. Itu cewek tadi. Kok ada cowok ikut di belakang dia? Aduh. Gak beres nih. Lihat tuh, orang bodoh itu pikir dapat cewek gratis. Mau manfaatin cewek traveler. Akhirnya malah masuk perangkap sian rentel. Sekarang mobil sama duitnya lenyap. Bisa keluar hidup dari zona setia aja. Belum tentu. Bukan Paman Sa. Kenapa kita diam? Buruan tolong dia. Tolong apaan? Tolong aku bilang. Zona tabrak penghuni ini nggak ada aturan, nggak ada batasan. Kalau kita ikut campur, nyawa kita juga bisa hilang. Minggir!
Paman, ternyata yang kamu bilang itu benar. Di daerah tak berpenghuni ini ada penipuan begitu. Tentu. Sekarang kalian tahu kan betapa berbahayanya daerah tak berpenghuni ini? Binatang liar, lingkungan keras. Tapi yang paling berbahaya itu sifat manusia. Paman, Om, kamu kan bukan orang jahat, ya kan? Bukan. Ya. Saya sungguh-sungguh memohon maaf atas kesalahan yang telah saya buat. Paman, kenapa tiba-tiba kamu berhenti? Habislah. Paman tak tahan. Dia mau serang dua cewek pepekor ini. Nanti pasti paksa aku ikut. Gimana? Meski aku bukan orang jahat, tapi aku ingin penjudi. Dua wanita cantik di sini. Apakah kalian berdua sudah benar-benar siap untuk menepati taruhan? Kalian berdua sudah pikirin gimana mau nepatin taruhan belum? Paman, jangan nakut-nakutin kami dong. Jangan bercanda ya. Siapa bercanda sama kamu? Kalau taruhan, harus terima konsekuensinya. Paman. Lihat nih tempat sepi gini. Sebentar lagi juga gelap. Jangan mikir aneh-aneh ya. Gini aja deh. Kita turun pasang tenda. Waktunya istirahat. Istirahat. Kamu lumayan juga ngingetin aku. Pasang tenda, malam ini kita nginep di sini. Oak. Paman, tenda udah aku pasang. Han Xinyu dan Chuqing juga udah masuk. Bagus, yang penting udah masuk tenda. Udah gelap juga, nggak awal lagi, kita juga mesti istirahat. Iya, istirahat. Paman, aku kira mau ngapa dua cewek backpacker itu. Dasar bodoh. Jangan bengong, buruan tidur. Nanti tengah malam kamu masih ada kerjaan. Aduh, Malam sibuk. Maksudnya apa, Paman San? ngapain tanya terus? Tidur aja, nanti juga bakal tahu. Paman San, ini udah tengah malam. Paman San, sibuk. Jangan-jangan dia mau manfaatin malam buat ngapa-ngapain dua cewek itu. Paman tingkah. Pelan-pelan. Siapa itu? Li dong, paman ketiga. Kenapa kalian di luar tenda kami? Jangan-jangan kalian mau berbuat jahat sama kami malam-malam begini? Kalian salah paham. Sudah, kalau aku mau berbuat jahat, dari tadi sudah kulakukan. Gak perlu nunggu sampai sekarang. Bangunkan kalian, jalan malam. Jalan? Paman ketiga. Kenapa jalan malam-malam? Paman, ini daerah sepi. Malam-malam bahaya. Nggak ngerti. Jalan malam bahaya. Tapi lebih baik daripada kehilangan nyawa kan. Kalian gak sadar. Mobil tukang tipu yang siang tadi itu. Tadi terus ngikutin kita. Dengerin aku. Ya. Orang jahat itu pasti sudah ngincer kalian berdua para cewek. Kupikir malam ini mereka akan bertindak. Kita harus cepat-cepat kabur malam ini juga. Paman ketiga. Nggak separah itu. Mungkin mereka searah sama kita. Ini daerah kosong. Mana ada orang lewat sini? Kalian mau jalan atau enggak? Kalau tak jalan, kalau penjahat itu datang, aku sama Dongsi sih cuma rugi uang buat lepas masalah. Tapi kalian berdua, takutnya malah kehilangan kehormatan. Paman, jangan bikin orang panik gitu. Lihat deh, di luar gelap dan sepi, nggak ada orang kan? Paman, mereka datang. Hai semuanya, kita ketemu lagi. Bagaimana dengan Paman? Gak ada apa-apa, semua kita kenal sekaligus. Kamu lumayan waspada ya. Aku pura-pura backpacker, nyetel mobilmu, tapi kamu nggak berhenti. Paman, kenapa kalian mukul orang? Minggir, jangan ikut campur. Dongsi. Akhir-akhir ini,
Cewek backpacker yang sedaerah ini semuanya berkembang baik ya. Mukanya juga cantik. Kamu mau apa? Kalian berdua jangan takut. Abang cuma mau ngobrol sama kalian. Paman, mereka mau ngapain sih? Kamu lupa apa yang pernah aku bilang ke kamu? Cewek backpacker masuk daerah ini. Udah jadi mangsa aja. Dua cewek ini nggak selamat. Jangan ke sana. Orang ini berbahaya. Ganggu mereka. Nyawa kita terancam. Kita cuma bisa pura-pura jadi burung unta biar bisa selamat, Dek. Ayo, cepatlah datang ke sini. Ayo, ke sini. Berhenti. Kamu mau ngapain? Bukan, Bang. Aku mohon. Mereka berdua mahasiswa perempuan. Tolong lepaskan mereka. Lepaskan mereka! Udah hampir dapat dagingnya. Sekarang kamu suruh aku lepasin mereka. Ini kesempatan langka banget. Seumur hidupmu, mungkin gak bisa dapetin yang kayak gini. Ini melanggar hukum. Melanggar hukum. Kamu cuma punya niat, tapi gak berani. Ini daerah tanpa orang. Aku bebas apa saja. Mereka mau lapor polisi pun gak ada tempat. daerah tanpa orang. Jadinya asal mereka berani semaunya sendiri. Gimana? Dan pada aku. Yo. Gak. Kamu tuh gak bisa diubah. Kalau gak mau, jangan ganggu aku main. Orang suka ikut campur. Minggir. Tangsi. Kamu. Kesini. Hey. Berhenti. Anak kecil. Jangan ganggu. Buka mata lebar-lebar. Lihat baik-baik. Brengsek. Kalian semua brengsek. Sialan. Sialan. Dongsi, cepat lari. Tuting. Tinyu. Cepat pergi. Kamu berani memukulku? Kejar mereka. Habisi mereka. Terlalu berbahaya. Akhirnya kabur. Iya, barusan benar-benar berbahaya. Kita sudah lolos. Sekarang jauh banget. Mereka itu semuanya bandit nekat. Kali ini kita benar-benar cari musuh sama mereka. Mereka pasti akan cari segala cara untuk mengejar kita. Mereka tidak akan berhenti sebelum kita mati. Gimana? Aku masih nggak mau mati. Kamu nggak mau mati? Nggak mau mati, tapi berani trik murah. Dengar ya, di daerah tanpa orang, cewek backpacker cantik kayak kamu, kematian itu malah jadi kemewahan. Apa yang bakal terjadi? Kamu harusnya lebih tahu daripada aku. Paman San, kita masih bisa kabur nggak? Dongse, kamu dan Chuqing, tahan sedikit, pergi ke bagasi belakang ya. Selalu awasi keadaan di belakang. Kalau mereka mau mengejar, kita bisa siap-siap. Baiklah, Senshu, saya. Sanshu, kita berangkat sekarang. Ayo, jalan. Tak nyangka. Ya, ternyata semua yang Senshu sampaikan benar. Daerah tak berpenghuni ini menakutkan. Iya, ini pertama kali saya lihat. Seperti adegan di film saja. Kamu pertama kali ke daerah tak berpenghuni kan? Kudengar jalan ini susah banget dilewati. Tidak ada pilihan, tuntutan hidup. Tapi kamu, sebagai perempuan, kenapa malah mikir liburan ke sini? Dengar, jalan ini memang nggak aman. Sebenarnya tujuan utama saya bukan buat liburan. Saya lagi cari seseorang. Cari siapa? Kakak saya. Kakakmu? Beberapa tahun lalu, kakakku tetap pergi, meski keluarga melarang. Dia ke tempat terpencil, gak lama hilang kabar. Ayah dan ibu terus menangis karena itu. Tiap hari, mereka selalu menyebut nama kakakku. Jadi, kakakmu mungkin... Mungkin sudah gak ada. Maaf ya aku. Gak apa-apa. Sebenarnya aku juga udah kepikiran soal itu. Di kampungku, orang percaya harus pulang ke asal saat meninggal. Jasad seseorang terdampar di luar. Seumur hidupnya, dia bakal jadi arwah yang tersesat. Hidup atau mati. Aku harus temuin dia.
Kakaknya jangan-jangan di tempat terpencil disangka cewek backpacker, terus dibunuh dan dibuang. Paman ketiga aku bawa truk besar di daerah terpencil bertahun-tahun. Dia kenal banyak orang. Tanya temannya. Mungkin dapat kabar ke kamu. Makasih. Sama-sama. Segala. Nggak apa-apa. Kita kan di dalam truk. Kayaknya serigala-serigala itu nggak akan bisa nyakitin kita. Aku nggak sengaja kok. Nggak apa-apa, aku ngerti. Cewek sendirian takut suara serigala tuh wajar kok. Kamu ngapain? Bukan, maksudku, kamu jangan salah paham. Baju kamu jatuh. Jadi aku angkat. Aku takut, kamu kelihatan. Sekarang kita sudah bangun kan? Ayo turun. Kita udah kabur semalaman sama paman ketiga. Mobil berhenti sekarang. Pasti ada sesuatu yang terjadi. Pagi, kakak. Pagi. Tadi malam ada gangkan? Kalian baik? Aman. Paman ketiga, kita kabur semalaman. Mobil berhenti. Aman? Selama di daerah sepi, gak ada yang aman. Aku berhenti karena mobil kehabisan bensin. Harus isi ulang. Paman ketiga. Berapa lama lagi sampai kita aman? Keluar dari daerah tabur penghuni ini butuh beberapa hari. Selama itu ya, lama banget. Nggak mau jalan, bisa tetap di sini. Turun lalu hidup matimu bukan urusanku. Cewek cantik, aku kasih tahu. Dulu cewek backpacker nekat seperti ini. Kebanyakan akhirnya dimaafkan segala. Aku pasti. Kiyoshiro, udah. Jangan nakutin dia. Kakak Cucing kemungkinan besar dibuang ke daerah tabur penghuni setelah dinodai makanan segala. Aku harus cari kesempatan buat tanya ke Pikachu. Kok ada mobil lagi? Ya, kelompok malam. Aduh, kok mereka cepet banget ngejar kita. Cepat naik mobil. Buruan kabur. Naik! Bukan orang kemarin. Mereka mau ngapain? Mereka mau merampok. Tolong. Adik, ini gimana sih? Siapa yang ganggu kamu? Dia menghina aku. Apa? Tua bangka! Berani banget kamu! Berani ganggu perempuan gue si Wan Shenbao. Kayaknya kamu mau mati ya? Bang, ini cuma salah paham. Paham apa? Maksud kamu adikku fitnah kamu? Kamu pikir siapa sih kamu? Emang perlu adikku fitnah kamu? Bukan bro. Mau gimana sih? Aku Lily Jun. Hari ini ngaku kalah. Gimana? Kamu ngaku. Kalah cukup. Saya kasih tahu kamu dengan jelas. Hari ini kamu harus segera kasih saya 100.000 rupiah. Atau saya akan patahin dua kaki kamu tanpa ragu. 10.000? Benar 10.000. Mana aku punya uang sebanyak itu? Aku nggak punya uang. Oke, nggak punya uang ya? Bro, kasih dia pelajaran. Jangan pukul lagi. Berhenti. Jangan pukul lagi. Stop. See, Aku bayar. Dongzi, punya uang nggak? Pinjam aku 10.000. 10.000. Aman, aku miskin. Bayar cicilan rumah susah. Dari mana dapat 10.000? Gak punya uang. Kalau gitu, dua kaki kamu bakal hilang. Bisa kurang nggak? Aku cuma punya 8.000. Kurangi. Ini, Hotar, ayo. Hari ini harus lengkap. Kurang satu pun gak boleh. Ini aja, aku kasih ATM. Gimana? Aku nggak punya banyak uang. Kak, sepertinya dia cuma punya segini. Bawa ke sini. Sandinya tertulis di atas. Anggap kamu tahu diri. Tapi ngelepas kamu gini, terlalu gampang. Ayo. Aduh, HMPH. Dasar bajingan. Gue sial banget hari ini. Paman, bukannya dia cewek backpacker miskin ya? Ada saudara di sini. Kamu nggak ngerti apa-apa, ini pasti modus tipu-tipu. Pura-pura backpacker miskin. Begitu naik mobil langsung kerja sama orang luar, rampok duit kita. Pak, kenapa kamu terus memandang saya seperti ini? Apakah... Pak, kenapa lihat saya? Iya, Paman. Kenapa kamu lihat Cucing? Kamu naik mobil bareng Han Shin Yu. Kalian berdua satu kelompok kan? Bukan. Saya ketemu dia di tengah jalan. Nggak tahu dia seperti itu. Kamu masih ngelas. Kamu sama kayak dia. Mau celakai kami. Bukan.
Paman, kamu salah paham. Cucing bukan seperti itu. Kamu gak ngerti. Suruh dia pergi. Jauh. Kak, saya nggak punya uang. Saya nggak bisa keluar dari daerah yang sepi ini. Kalau ketemu binatang buas, saya mati di sini. Kamu keluar dari daerah sepi atau enggak? Bukan urusan saya. Keluar, pergi. Ayo. Paman, kamu salah paham. Dia bukan seperti itu. Tinggalin dia sini. Dia sendirian tanpa uang atau mobil. Dia nggak bisa keluar. Kalau dia kenapa-kenapa. Kamu benar-benar diracuni cinta. Kamu sendiri tanggung. Kalau ada kejadian lagi, risiko apapun, tanggung sendiri. Lidong, Oke, aku yang tarik. Pergi sana. Udah, naik mobil dulu aja. aku pengen ke toilet. Kalau mau ke toilet, ada semak di situ. Kamu bisa ke sana. Aku takut kamu pergi ninggalin aku. Bisa jagain aku di samping. Gak cocok aku. Bukan begitu. Nino, tenang dulu. Kali dong. Kok wajahmu jadi merah? Lidong, apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Cucing, maaf cucing. Aku gak sengaja. Maaf, aku benar-benar gak sengaja. Sumpah, cucing. Cu, Tidong. Kamu emang benar-benar kayak binatang. Sungguh, perilakumu ini sungguh tidak manusiawi. Benar-benar seperti binatang yang tidak punya akal sehat sama sekali. Kerja keras puluhan tahun, tiba-tiba balik ke awal. Dongzi, nanti cari tempat buat istirahat dulu. Oke, Paman-san. Ada apa? Aku agak takut. Kenapa? Entahlah. Aku takut Om bakal macam-macam sama aku. Dia kena tekanan berat. Pasti nggak akan dilepas. Gimana dong? Boleh nggak aku tidur bareng sama kamu? Bisa. Kan aku beneran nggak mau diganggu sama dia. Gue bisa. Tolong bantu aku dong. Aku lagi apa sih? Kenapa kamu gak mau sama aku? Jangan-jangan kamu mau aku ke tendanya dia? Bukan. Bukan. Aku. Sebenarnya aku. Jangan ngomong dulu. Besar banget ya. Jangan lihat aku. Maaf banget. Kalau kamu tersakiti, kamu boleh memukul aku. Aku kangen kakakku. Kalau dia masih ada, apapun yang terjadi padaku, dia pasti langsung datang cari aku. Tapi... Tidak apa-apa kok. Aku yakin kakakmu pasti selalu melindungimu. Makasih. Sama. Oh iya, nama kakakmu siapa? Chu? Jan. Chu? Kok aku merasa nama ini pernah aku dengar ya? Jangan-jangan kamu tahu kakakku? Kamu pernah ketemu dia di mana? Apakah kamu pernah lihat dia? Di mana kamu pernah lihat dia? Bukan, itu maaf banget. Aku benar-benar lupa di mana pernah dengar nama ini. Kumohon, tolong pikirkan lagi. Kakakku sangat penting buatku. Maaf, aku benar-benar... Dongge, tolong bantu aku ya. Bantu aku. Aku rela melakukan apa saja. Bahkan... Oke aja, aku mau. Aku coba pikir lagi. Barangnya sudah ditaruh? Sudah? lamban banget sih. Ini KTP siapa? Jangan sembarangan lihat. Itu ketinggalan tamu. Harus antar lagi. Kira-kira begitu deh ceritanya. Maksudmu, hilangnya kakakku mungkin ada hubungannya sama paman ketiga. Bukan mungkin.
Pasti ada hubungannya sama paman ketiga. Kalau enggak, kenapa KTP kakakmu ada di bawah kursinya paman ketiga? Maksudmu? Menurutku, kayaknya 3 tahun lalu, paman ketiga pernah ngapain ke kakakmu. Ternyata dia yang melakukannya. Astaga. Jangan pergi, Ma. Aku nggak sengaja kok. Tidak apa-apa. Kenapa kamu nggak biarkan aku cari dia? Pikir deh. Kalau kita nekat langsung cari paman ketiga sekarang. Paman ketiga akan kasih tahu kita kebenaran nggak? Lagian, dia bilang yang sebenarnya. Kita bisa keluar zona tak berpenghuni itu? Terus, gimana dong? Tunggu sampai keluar zona tak berpenghuni. Tunggu waktu yang pas. Tangkap paman ketiga. Lalu paksa dia bicara tentang kebenaran. 3! Paman! Ketiga! Paman! Tunggu Keluar sekarang! Oke, Lidong, sekarang kamu berani, ya? Bersekongkol sama orang tua. Enggak, Sancho. Salah paham. Saya nggak maksud begitu. Salah paham. Saya sudah kasih makan dan minum. Tapi balasannya begini. Aku bunuh kamu. Berhenti! Minggir, perempuan! Lepaskan dia. Atau aku. Tuh, mau apa? Kamu cewek, temanmu juga nggak di sini. Kamu kira aku takut sama kamu? Aku takut. Kamu, ayo, lawan. Cucin, kamu ngapain? Mau cari mati? Kamu pikir aku takut? Aku mati. Kamu juga nggak tenang. Jangan kira aku nggak tahu apa yang kamu mau. Kamu rugi banyak uang. Mau jual aku ganti uang. Dengerin aku. Kalau aku mati, kamu nggak dapat apa-apa. Walmu, bunuh semua perempuan kalian. Sansu! Gue bilang, gue ikut kamu bawa truk. Orang tua gue tahu. Kalau gue, kenapa? Kamu pasti ikut kena. Lidong, ini kesempatan terakhir gue kasih ke kamu. Kalau kamu berani kerja sama lagi sama cewek ini, buat lawan gue. Jangan kata gue. Kalau gue yang gak ada kita. Kalian pasangan anjing. Kakak dong. Aku sangat takut. Kita tidak punya pilihan selain melarikan diri. Ke mana kita bisa lari? Tanah tak bertuan. Bagaimana melarikan diri tanpa mobil? Kita punya mobil. Apakah kau? Tunggu paman tertidur. Lalu ambil mobilnya. Mobil. Lari dari tanah tak bertuan. Bagaimana jika kita tertangkap? Apa pilihan lain yang kita miliki? Oke. Paman ketiga sudah tidur. Ayo, cepat pergi. Pergilah. Gimana kunci mobilnya? Bukankah kau meninggalkannya di mobil kemarin? Itu pasti diambil oleh paman ketiga saya. Apa yang kamu lakukan? Aku akan mengambilnya kembali. Lidong, ngapain? Kabur, pakai mobil. Bukan, Paman San. Aku cuma bangunin kamu. Kamu pikir aku bisa dibodohi kayak monyet? Bangun! Dasar pengkhianat! Aku kasih makan kerja. Tapi kamu kerja sama orang luar lawan aku. Celakain aku. Paman, jangan! Cing, aku menghajar kamu. Sampai mati. Paman, dia kan keponakanmu. Setidaknya masih keluarga. Kalau dia mati, gimana kamu jelasin ke orang tuanya? Baiklah, Lidong. Hari ini, aku anggap karena ayahmu, aku ampuni kamu. Ambil barangmu dan cepat pergi. Kamu sini. Paman. Tongke, sini! Lidong, jangan salahkan aku. Tak ada hubungan paman keponakan. Di daerah tak berpenghuni ada pos perbekalan warga. Kalau kamu bisa temukan, kamu bisa selamat. Ayo, paman. Aku harus bertahan di sini. Harus keluar dari wilayah tak berpenghuni.
Bos, suplai. Akhirnya aku menemukan pos suplai di wilayah tak berpenghuni. Ini harus dibayar ya. Berapa harganya? 300. Berapa, bos? Aku cuma makan sedikit. Paling mahal 10.000. Kok kamu minta 300? Mau beli atau tidak? Di seluruh wilayah ini cuma ada toko saya. Kalau nggak beli, mati kehausan atau kelaparan. Oke, 300 ya, 300. Bos, aku mau bilang, uangku udah dirampok. Jam tangan ini aku kasih ke kamu, ini setara 300. Aku mau cari 2 orang, satu laki-laki dan satu perempuan. Laki-lakinya umur 40-an tahun, tingginya sekitar 1 meter 70. Perempuannya usia 20-an tahun, pakai baju putih lengan pendek. Kamu lihat mereka nggak? Mereka ke arah mana? 1.400. Apa maksudnya? Aku tanya orang, kamu minta 1.400 yuan? Sekarang apa yang nggak bayar? Kalau nggak ada duit, siapa yang mau bantu kamu? Tapi, itu kemahalan deh. Tanya info 100, jasa pijat 1.400. Itu aturan di sini. Bos, gitu ya. Jadi begini, aku nggak pijat. Ku beri kamu rantai ini. Kamu tinggal kasih tahu mereka di mana. Kamu tuli ya? Atau pura-pura nggak dengar? Aku udah bilang, ini aturan. Mau cari info, harus masuk pijat dulu. Oke, aku pijat. Aku pijat. Gitu aja kan? Nah, gitu dong. Masuk aja. Berhenti. Ngapain buka baju? Pijat. Pijat ya, pijat. Ngapain buka baju segala? Bayar mahal, bukannya buat itu juga. Bukan, maksudku. Apa bisa pilih yang normal aja? Bisa. Yang normal juga boleh. Maring, aku pijit. Bukan. Pasti resmi kan? Gimana? Enak kan? Enak. Jadi yang resmi ini berapa? Resmi 2.000 berapa? Yang gak resmi 1.400, yang resmi 2.000. Malah lebih mahal dari yang gak resmi. Kamu juga bisa nggak bayar sih? Tapi bos kita galak banget loh. Dia kalau lagi emosi, aku aja takut. Jangan nakut. Siapa yang nakut-nakutin kamu? Di tempat terpencil kayak gini, kalau ada yang mati juga nggak ada yang peduli. Kamu jangan-jangan nggak punya duit ya? Mana mungkin, aku banyak duit kok. Kamu udah berapa hari ketipu di sini? Kira-kira 3 hari. Kamu tamu pertama yang aku jemput. Kamu kenal orang ini nggak? Suyan, kok kamu punya foto ini? Kamu beneran kenal dia? Ini dikasih sama kakak cewek gede. Kakak cewek? Maksud kamu yang tingginya sekitar 160 cm pakai kaos putih itu ya? Iya, itu. Dia bilang kamu orang baik. Kalau ketemu, minta tolong keluar. Orang baik. Oh iya, kamu tahu nggak mereka pergi ke arah mana? Aku tahu. Aku bawa kamu keluar dari tempat sialan ini. Makasih ya. Terima kasih banyak atas bantuannya yang sangat membantu. Sama-sama, tidak perlu sungkan. Karena ini adalah hal yang wajar untuk dilakukan. Cepat! Ayo! Jalan dengan langkah yang lebih cepat. Jangan sampai kita terlambat untuk menghadapi situasi yang sedang menunggu di depan. Cepat! Yazi, kabur! Kejar! Ayo cepat! Mereka mengejar! Kamu masih mau ambil pohon uangku? Aku bakal habisi kamu! Anakku! Anak! Ini pohon uang, beli 80.000! Kejar! Dia! Cepat! Cepat!
Naik mobil. Naik mobil, naik mobil. Cepat. Mereka mengejar. Bukan. Aku juga mau ngebut. Tapi mobilnya memang cuma segini. Wah, Shinyu. Kebetulan banget ya. Rumah kalian di sini. Iya, kebetulan juga nih. Udah pada kenal. Terus, uang lewat dong. Harusnya kasih dong. Ya nggak? Loh, kalian saling kenal? Tentu aja kenal. Dengar ya, dia ini bosku. Bro, mereka semua temenku. Nih, kamu. Kalau nggak mau malu di depan anak buahmu hari ini, kasih gua beberapa juta buat jajan. Ngancam aku. Jelas. Temenku nggak sabaran loh. Kalau dia marah hari ini, kamu nggak bakal bisa pergi deh. Kalian bisik? Ngomong apaan? Hei, buruan lepasin mereka berdua. Habis itu, pergi dari sini. Gua nggak lepasin. So what? Mau apa lo sama gue? Kayak lo mah, mana berani nyentuh gue? Lo ngomong lucu sama siapa? Gue bilang, lo kenapa? Kayak lo gitu. Gue bisa lawan 10. Teman-teman. Bos kita baru saja dipukul oleh orang asing yang tidak dikenal. Ayo coba ngejar dia bersama-sama. Tapi ternyata mobilnya sudah cover dengan cepat sebelum kita bisa mendekatinya. Aduh, ini sungguhan. Mengecewakan. Itu mobil gue. Kenapa panik kalau adik sendiri nyetir? Mending pikirin gimana ganti biaya berobat gue sama teman-teman. Gue nggak kenal dia sama sekali. Nggak kenal. Jangan. Kita semua udah dibohongin sama anak itu. Ini semua gara-gara kamu. Kak, kamu pintar banget. Ngomong sebentar. Mereka udah bingung. Saya spontan. Oh ya, nama kamu siapa? Nama gue Jucian. Kak, nama kamu? Li Bang. Chen. Cuci pernah bilang nggak? Paman Tiga bawa dia kemana? Kak Chin bilang mereka mau ke desa Motu. Juga, Motu. Bukannya itu daerah dekat perbatasan? Sebenarnya Paman Tiga mau ngapain sih? Aku juga nggak tahu. Yang jelas pasti bukan hal baik. Terus sekarang kita gimana? Kita jalan aja dulu. Pokoknya kita harus ke desa Motuo dulu. Cari Paman Ketiga. Habis itu, cari cara buat selamatin Cuci. Oke, kita nurut sama kamu. Ayo. Bang Lidong, kita ngapain di sini sih? Kenapa nggak langsung ke desa Motu? Truk Paman Ketiga bensin sedikit. Jalannya lambat. Kehabisan bensin, pasti di sini. Nanti kita berdua salah orang aja. Ikut Paman Ketiga ke Motu. Pas Paman kangen, aku suruh orang bawa mobil. Kita jemput kita. Oke, Bang, pintar banget. Tentu dong. Paman Ketiga. Lidong, kok kamu di sini? Lidong, kok kamu ada di sini? Aku kira kamu sudah mati di jalan. Coba ceritain, gimana kamu bisa sampai sini? Paman, itu aku numpang mobil buat pulang. Numpang mobil? Mobilnya mana? Paman, itu setelah perjalanan jauh beberapa hari ini, keponakan sadar salah. Paman, mohon biarin aku tetap ikut kamu bawa truk ya. Kalau aku kehilangan kerja ini, aku nggak bisa jelasin ke keluarga. Paman, Jangan pakai cara kayak gitu ke aku. Paman, kali ini nunjukin niat baikku. Aku sengaja bawain kamu cewek cantik buat minta maaf. Paman, Oh, aduh. Bagus. Siapa nama kamu? namaku Jucian. Paman bisa panggil Cian-Cian. Lidong Ge, sudah bilang, kamu orang baik. Boleh hantar kami pulang gratis. Terima kasih ya, Paman. Oke, naik mobil dulu ya. Karena kamu pintar begini, kali ini aku maafkan kamu. Oh. Tapi, aku kasih tahu dulu ya. Nanti kalau kamu berani ganggu urusan aku lagi, jangan salahkan aku tidak aman. Paman, aku jamin dengan kepribadianku, nggak ganggu urusanmu. Oke?
Lihat nanti gimana ya. Ayo jalan. Bawa 2 barang yang oke. Kelihatan bagus nih. Kakak. Bang, ini pacar saya. Pacar. Yang ini juga. Bang, dia juga sama. Benar-benar ganggu. Pergi. Vale, katanya ada 2 cewek bagus. Kok kayak gini? Jangan-jangan demi uang. Kamu bahkan mau sama cewek keponakanmu sendiri. Anak itu udah kena pesona cewek itu. Baru ketemu sehari. Disuruh ini itu. Udah, nggak usah banyak ngomong. Kasih uang. Uangnya. Ayo. Yo. Cepat. Toilet punya pintu belakang. Kalian berdua langsung keluar. Saya sudah hubungi orang. Mobilnya nunggu di luar. Lekas pergi. Lalu kamu gimana? Kenapa nggak ikut pergi? Kali dong, kamu harus pergi bareng kami. Aku nggak bisa pergi. Aku harus tahan paman aku dulu. Tenang, kalian berdua. Banyak orang. Paman aku nggak bisa apa-apa ke aku. Dong deh. Ayo, cepat. Mari kita bergegas pergi sekarang. Dongzi, kamu datang. Mana Cucing dan yang lain? Mereka ke toilet. Ya benar. Toilet. Kamu nggak melepas mereka kabur, kan? Mana mungkin, Paman? Tanpa perintahmu, saya tak bisa lepas mereka sendiri. Lagi pula, ini daerah perbatasan. 2 gadis itu mau kabur kemana? Benarkah? Dengar ya, kalau mereka kabur dan ganggu urusanku, kita berdua bakal kena masalah. Tenang saja, Paman. Mereka cuma ke toilet. Sebentar lagi balik. Harusnya begitu. Teman kerja ngajak makan, suruh Cucing cepat datang. Cepat. Kalah! Kamu! Kalah! Dengar ya. Kemarin aku jemput wanita umur 20-an. Tidak punya uang tapi sok traveling hemat. Gak dapat tumbangan. Ketemu aku. Muter-muter. Bawa ke hutan. Kamu itu nggak ada apa-apanya. Aku ngajak ibu dan anak. Kelihatan banget mereka keluarga kaya. Terawat banget. Kayak kakak adik saja. Pasti ada yang seneng banget tuh. Senengnya apa? Dauli. Kamu. Aku. Apa? Jangan pura-pura tengzai. Cucing. Mereka mana, Paman? Cucing pergi. Apa? Kabur. Apa? Kamu biarin dia kabur? Kita kan sudah bayar. Sekarang orangnya malah lari. Vale, kamu mau main curang ya? Hari ini, kamu harus kasih penjelasan ke kami. Kalau enggak, jangan salahin kami bertindak kasar. Lalu, kalian mau kasar gimana? Paling-paling, aku balikin duit kalian. Beres kan? Keponakanku masih muda. Nggak paham. Aku tanggung jawab pulangnya hari ini. Nanti mau urusin dia. Silakan. Oke? Paman, ini semua buat kebaikanmu. Keponakanmu diguna-guna perempuan. Kamu baik sama dia, tapi dia ngerusak rencanamu. Bagaimanapun, dia keponakan sendiri. Potong aja 1 jari, biar kapok. Benar itu, Bali. Potong 1 jarinya. Beres deh urusan hari ini. Gak bisa. Ini gak terserah kamu. Paman. Kasih tanganmu ke sini. Jangan! Gerak! Lepaskan keponakanku! Lepaskan! Paman! San! Keluarkan tanganmu. Hari ini gue kasih tahu aturan di daerah terpencil. Para paman, kalian kerja apa di sini? Hei cantik, kamu datang. Kami baru saja bercanda. Benar dong sih? Benar. Maaf ya, tadi aku ganti baju. Tidak ganggu kalian kan? Tidak, pas banget. Duduk dulu, ayo. Makanannya sudah dingin. Cucing, sebenarnya ada apa? Cuma minum doang gak seru. Gimana kalau kita main game? Main game, bagus toh. Main game apa? Game biasa aja, Om. Di sini nggak bisa.
Tenang, gampang kok. Kita main shoot. Kalau aku menang, kalian minum 1 gelas. Kalau aku kalah, aku minum 1 botol. Minum 1 botol, kirain kamu cewek polos. Ternyata cukup liar ya. Om, kok bisa ngomong gitu sih? Ayo bilang, mau main atau enggak? Tentu saja main. Ayo. Ayo. Kita nggak ngerjain kamu. 1 orang 1 kali. Oke, ayo. 1, 2. Minum 1 botol. Minum 1 botol. Ayo minum. Kalau kamu nggak main, jangan ganggu kesenangan kami. Tucin, sebenarnya kamu mau apa? Lido, jangan sok tahu. Kita cuma teman biasa. Apa yang aku lakukan, itu bukan urusanmu. Aku tahu kamu gak mau menyeretku. Tapi aku gak bisa diam melihat kamu dibully. Sekarang ikut aku. Aku bawa kamu ke tempat lain. Makin jauh makin baik. Ayo. Kalau berani bawa mereka, aku habisi kalian berdua. Paman dan keponakan. Paman, tolong lepaskan dia ya. Lepaskan dia. Oh. Sekarang keluarkan uang 10.000. Cewek ini bisa kamu bawa. Aku gak punya banyak uang. Kalau nggak punya, jangan ganggu mainnya. Minggir sana. Aku menang. Kamu harus minum sebotol. Jangan curang. Minum sebotol. Ayo minum, cepat. Mau santai aja. Aku segera minum, Cucing. Hello, Chu, Ching, Ge. Wah, banyak banget. Perempuan ini gila. 1 botol nggak ngefek. Iya. Aku nggak kuat minum. Kalau tambah beberapa botol, bisa mabuk nih. Oke, Nona. Ikut kamu. Nggak percaya. Next nggak beruntung. Ayo, lanjut. Oh, ternyata dia udah siap dari awal. Ayo. Nggak percaya? Kamu masih bisa menang. Ayo lanjut. Lagi. Aduh. Tang, minum. Kamu minum 1 botol. Minum. Haha. Hati semua. Udah nggak bisa berdiri lagi. Nggak percaya. Kamu masih bisa minum. Minum. Terus minum. Paman-paman, sudah malam. Bagaimana kalau aku tunjukkan sesuatu? Ku bisa ada di cup. Kenapa? Panik ya? Aku punya bukti kamu luka kakakku. Wajar kamu panik. Aku tahu kamu bukan cewek backpacker. Sebenarnya kamu siapa? Wartawan. 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 Kamu wartawan. Kamu. Maaf, Lidong. Aku memanfaatkanmu. Aku harus cari tahu kebenaran kakakku. Jadi, aku nggak punya pilihan. Jadi wartawan mau apa? Mau bongkar rahasia kami. Lihat tuh. Apa kamu bisa hari ini? Katakan, kakakmu. Kamu yang bikin dia celaka. Kakakku tewas di hutan tahun lalu. Ahli forensik menemukan lebih dari 30 DNA di tubuhnya. Sejak saat itu, aku bersumpah. Aku pasti akan membawa para pelaku itu ke pengadilan. Balas dendam. Apa? Aku mau ke daerah terpencil untuk cari kebenaran. Aku ingin menghukum bajingan yang menyakiti kakakku. Alah. Lalu apa? Semua cewek backpacker miskin kayak kalian cuma mau gratisan. Mereka bisa tidur sama gue. Itu kehormatan buat mereka. Cepat perang. Kalau enggak hari ini enggak ada yang bisa kabur. Hati-hati. Kalau kemampuan kalian cuma segini, tunggu aja dihukum oleh hukum. Cewek, ternyata kamu lumayan hebat. Ngapain jongkok? Hajar dia.
Lidong, mau ngapain? Minggir dari jalanku. Kalian melukai kakak Cucin. Kalian pasti akan dihukum oleh hukum. Tidak mungkin aku membiarkan kalian begitu saja. Aku curiga kamu bermasalah. Harusnya aku nggak ikut saran Lili Jun. Melepas kamu. Sekarang kalau kamu menyerah, mungkin masih ada kesempatan dapat keringanan. Menyerah. Udah bunuh puluhan orang. Kamu suruh gue menyerah. Masih bisa hidup gak menurut kamu? Cepat! Lepasin! Tidak mau! Jangan salahkan gue kalau jadi kejam. Jangan! Kakak Lidong, kamu nggak apa-apa kah? Kenapa belum pergi? Aku belum pergi kok. Kak Cucing bilang, suruh tahan mereka. Aku lapor polisi. Polisi sebentar lagi datang. Lidong. Aku bunuh kamu. Cucing. Wah, baru bangun udah cari cewek ya? Wah, Ken, kok kamu di sini? Mereka, tentu saja aku yang bawa balik. Bukan, aku ngerti kamu tangkap Han Xinyu. Tapi kenapa Ken juga? Mereka semua pernah punya catatan kriminal. Tapi nggak parah kok. Kamu harus jelasin kejahatan mereka. Dongge, kita pernah susah bareng. Kamu pasti bilangin yang baik-baik buat aku kan? Kakak Lidong, aku tahu kamu paling suka sama aku. Biar aku temenin kamu beberapa hari lagi. Boleh nggak? Oh ya, rekan Han Xinyu, itu gimana? Geng yang suka menipu itu, mereka kemana? Mereka, aku sama pamanmu, udah masukin ke kantor polisi dari tadi. Kerja sama pamanku. Jadi paman ketiga saya orang baik. Iya, kalau kamu mau tahu lebih banyak, pergi aja ke ruang sebelah. Dia ada di sana. Maaf ya, saya harus pergi sebentar. Mohon maaf atas gangguan yang saya buat tadi. Paman San. Paman San. Jangan panggil aku Paman San. Aku nggak ada keponakan kayak kamu. Paman San, aku tahu kamu masih marah. Tapi Cucing bilang kamu orang baik. Makanya aku mau tanya sesuatu. Sekarang baru tahu siapa yang baik ya. Paman San, kalau kamu orang baik, kenapa kamu jadi menyeramkan di daerah tak berpenghuni? Kamu pikir aku mau jadi orang jahat? Aku bertingkah kayak gitu cuma supaya parempian yang nggak tahu betapa berbahayanya daerah tak berpenghuni itu jadi takut dan pulang. Mengerti? Oh, jadi kamu ngomong daerah tak berpenghuni menyeramkan, taruhan itu buat menakut-nakuti Cucing dan lainnya? Tentu saja. Soal ninggalin kamu di tengah jalan. Itu karena kamu selalu ganggu aku kerja. Di dekat sana ada pos pengisian. Temuin pos, bertahan. Setelah ninggalin aku, kamu sama Cucing? Aku mau ngantar Cucing keluar dari daerah tak berpenghuni. Tapi kemudian, Cucing jujur mengatakan, siapa dia? Dia ajak aku hancurin kelompok kriminal di daerah tak berpenghuni. Lalu, sebenarnya apa yang terjadi dengan kakaknya Cucing, Cuyan? Aduh, waktu itu, aku lihat sendiri bajingan di daerah tak berpenghuni menyakiti Cuyan. Aku pengen bantu dia, tapi aku nggak bisa apa-apa. Gara-gara itu, mukaku juga sempat terluka. Akhirnya aku cuma bisa mengambil barang peninggalan dia. Sejak saat itu, sambil nyetir truk di daerah tak berpenghuni, aku juga sering nasihatin suik-suik yang mau teraping murah. Oh, ternyata begitu. Barang peninggalan Cuyan ada di kamu. Maaf ya, Paman San, aku salah paham. Ada lagi? Pergi. Aku mau istirahat. Waduh, kepala aku pusing. Jangkege, Iya, Cucing, bukannya kamu kerja? aku minta cuti setengah bulan ke atasan. Sudah disetujui. Setengah bulan mau ngapain? Nikah sama kamu. Nikah sama aku. Udah, jangan bengong. Kantor catatan sipil mau tutup. Kita pergi dulu ambil surat nikah.